Shalom saudara pendengar, apa kabar Anda hari ini? Ya, harapan saya dari studio, semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Oke saudara, bersama saya Pendeta Eslomanik dalam program Firman hari ini. Ya, kali ini saya akan membahas Yusuf bagian kedua. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, Yusuf adalah salah satu tokoh Alkitab yang saya sukai, saya suka teladani, karena Yusuf ini benar-benar konsisten dan dia bermoral. Yusuf banyak melewati kondisi-kondisi yang sulit, tetapi dia tetap teguh dalam pendiriannya yang taat kepada Tuhan. Nah, terakhir kali saya membicarakan tentang pembalikan yang Allah bawa dalam hidup Yusuf, dan saya akan mengkonsentrasikan pada bagian ini lagi. Nah, ketika saudara-saudara Yusuf yang membencinya, mereka berusaha menipu ayah mereka Yakub agar berpikir bahwa Yusuf telah mati. Mereka mengambil jubah Yusuf dan mencelupkan jubah tersebut ke dalam darah, berpura-pura seolah-olah sejumlah singa atau binatang telah mencabik-cabik Yusuf sampai mati. Penipuan ini membuat Yakub percaya bahwa Yusuf telah meninggal, dan hal tersebut membawa kesedihan yang mendalam pada Yakub. Apa yang menarik di sini, saudara? Anda bisa membaca di kitab Kejadian pasal 30 sampai pasal 50. Nah, kita juga melihat pembalikan, yaitu Yusuf yang telah mati dalam pemikiran Yakub namun kemudian ia hidup sekali lagi. Betapa ini pasti menjadi suatu sukacita yang luar biasa bagi orang tua yang menyadari bahwa anak yang paling Anda kasihi sesungguhnya masih hidup dan Anda bisa pergi dan menemui mereka lagi. Pikirkan, ada beberapa banyak keterpisahan yang telah terjadi dalam kehidupan karena gagalnya pernikahan, karena detail-detail rinci dari kehidupan seseorang, dan anak-anak terpisah dari orang tua, dan pikirkan sukacitanya jika suatu hari bertemu dengan orang tua asli Anda, ayah atau ibu kandung Anda. Itu tidak selalu berhasil seperti dalam dongeng, namun kadang-kadang berhasil. Suatu hari kita akan bertemu dengan Bapa Surgawi kita, sekalipun jika kita mempunyai orang tua yang suka melakukan kekerasan atau orang tua yang mengerikan di dalam hidup ini. Bapa Surgawi kita sangat mengasihi kita, dan Ia telah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban bagi kita atas dosa-dosa yang kita miliki, agar suatu hari kita bisa berjumpa dengannya dan dipersatukan dengan Bapa Surgawi kita. Ini suatu pemikiran yang fantastik. Berbicara soal pembalikan dalam kondisi basah kuyup, tenggelam dalam dosa dalam kehidupan ini, dan kemudian Allah membuat mungkin bagi kita untuk meninggalkan dosa dan dipersatukan dalam surga yang sempurna. Siapa yang tidak menginginkan hal itu? Inilah sebabnya kekristenan itu begitu menarik. Ini adalah janji keselamatan dalam Yesus dan merupakan pemberian gratis dari Allah. Anda mungkin gila jika tidak mau menerima pemberian yang cuma-cuma ini. Ada begitu banyak pembalikan lainnya dalam kehidupan Yusuf. Saya mengundang Anda untuk membaca catatan kehidupannya. Selama kehidupan Yusuf, satu hal yang saya ingin Anda pertimbangkan adalah Allah bekerja melalui semua situasi negatif, seperti saudara-saudaranya yang berusaha menjualnya menjadi budak. Seperti ketika ia di rumah Potifar, ketika istri Potifar berusaha merayunya, dan Yusuf berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ia tidak mau mengorbankan integritasnya untuk sedikit kesenangan fisik atau kenikmatan fisik. Betapa hikmatnya, betapa salehnya ia melindungi dirinya sendiri dari sejumlah kejahatan seperti itu. Kalau saja orang di dunia saat ini
mempunyai setengah saja akal sehat secara rohani seperti Yusuf ini, alih-alih tidur bersama, jika mereka mulai memikirkan tentang implikasi jangka panjang secara fisik, emosi, dan rohani terhadap apa yang sedang mereka lakukan, mereka akan berhenti dan mengatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf cerdas dalam hal pengaturan barang-barang, saudara. Yusuf mempunyai kemampuan organisasi dan kepemimpinan yang fantastik. Dan Allah menggunakan semua situasi kondisi yang tidak ramah dan sulit untuk mempersiapkan dia. Sehingga ketika datang waktu di mana akhirnya Firaun Mesir mengangkat dia untuk menjadi orang kedua tertinggi, Yusuf sudah siap. Ia telah benar-benar kuat, strong. Ia kuat dalam kepemimpinan dan mengurus berbagai hal, dan ia gunakan kemampuannya ini untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Sungguh fantastik, saudara. Saudara pendengar, ini mengingatkan saya akan Roma 8 yang mengatakan dengan jelas bahwa Allah akan memakai bahkan situasi kondisi yang nampak negatif atau sulit bagi kita demi kebaikan kita. Tetapi ini bukanlah suatu janji bagi dunia secara umum. Ini adalah janji bagi orang yang menaruh iman dan harapan mereka dalam Yesus Kristus. Jika Anda ingin beralih ke berhala lain, jika Anda ingin menaruh harapan pada beberapa nabi palsu, jika Anda ingin menyarankan bahwa alam atau pohon atau batu atau beberapa berhala atau sistem agama-agama lain akan memberikan pertolongan kepada Anda, silahkan. Anda bebas memilih. Hanya jangan harap itu berhasil untuk keselamatan Anda. Janji tersebut hanya datang melalui Yesus Kristus. Di kitab Roma 8 memberitahu kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Panggilan tersebut jelas secara pribadi melalui pribadi Yesus Kristus. Bukan melalui Muhammad, bukan melalui Buddha, bukan melalui Taoisme, bukan melalui agama-agama lain di dunia, tetapi melalui Yesus Kristus, dan Anda menjadi anak Allah. Jadi saudara, tidak ada yang lebih jelas dari ini, yaitu jika Allah memandang Anda sebagai anaknya, sama seperti ia memandang Yusuf sebagai anaknya, ia mungkin menaruh Anda melalui ujian dan pencobaan. Tidak ada orang tua yang mengasihi anak hanya akan membiarkan anak-anak mereka pergi dan menjadi liar dan bertumbuh seperti rumput liar. Orang tua yang mengasihi akan mendorong anak mereka, memaksa anak mereka untuk belajar, bertumbuh dan berkembang. Itulah kasih. Kurangnya kasih akan membuat kurang perhatian, akan membiarkan orang pergi kemana saja yang mereka inginkan, melakukan apa yang mereka inginkan, dan berakhir di neraka. Allah tidak menginginkan itu bagi Anda. Melalui ketegaran dan kebodohan orang memutuskan untuk menolak Allah. Jangan begitu bodoh. Allah terus berusaha mengerjakan segala sesuatu dalam hidup Anda demi kebaikan Anda. Ia ingin mengerjakan dalam hidup Anda mirip dengan cara membentuk permata dan mempercantiknya dengan memukulnya keras-keras ke batu asah untuk membuatnya semakin bagus dan mengeluarkan keindahannya. Itulah yang sedang Allah kerjakan dalam hidup Anda. Dan janjinya ialah Ia akan menggunakan semua situasi, kondisi, dan mengerjakan semua itu untuk kebaikan dan keselamatan Anda. Yusuf benar-benar memiliki itu semua, dan di kitab Kejadian pasal 45 ia memberitahu saudara-saudaranya, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf tahu bahwa Allah akan menggunakan semua kondisi buruk yang terjadi dalam hidupnya bagi kebaikan dia dan untuk suatu tujuan yang baik. Di pasal 50,
ketika Yakub meninggal dan saudara-saudaranya sekarang ketakutan di hadapan Yusuf dan seluruh kekuatannya, Yusuf menangis dan berkata, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan." Nah saudara, bisakah Anda memandang kehidupan Anda dan berkata bahwa Allah memaksudkan semua yang Anda lalui itu demi kebaikan Anda? Jika Anda tidak dapat mengatakannya, inilah waktunya Anda datang kepada Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus, Anda bisa dijamin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda merupakan cara Allah menggerakkan Anda secara konsisten lebih ke arah Dia dan ke arah keselamatan. Tidak ada rencana setan, tidak ada pelecehan dan masalah-masalah yang menimpa Anda karena orang lain yang akan menjauhkan Anda dari keselamatan tersebut. Tidak ada. Allah menginginkan Anda menjadi anaknya. Ia mungkin memberi masa-masa yang sulit kepada Anda seperti halnya Yusuf. Namun ia melakukannya untuk memperbaiki dan memperkuat Anda dan menyiapkan Anda bagi keselamatan yang disediakannya. Jangan pernah lupakan hal itu saudara. Terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda. Ketahuilah bahwa Allah mengasihi Anda dan Dia memperkuat Anda dan memperbaiki serta mempersiapkan Anda untuk karunia hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung, dan badai ku lalui. Oh yeah. Bersama Dia ku terbang bagai raja wali. Melintasi badai kehidupan, menerpa setiap tantangan. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu, 65302, Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya, saya Pendeta Islamanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Melintasi badai kehidupan, menerpa setiap tantangan, menembus awan kelabu, ku bersamamu Tuhan. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai raja wali. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai raja wali, bagai raja wali. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.